Oke, kembali kawan-kawan Mojo, kembali kita berjumpa dalam Kongko Mojo spesial, dan pagi hari ini spesial karena menjadi lebih spesial karena kita kehadiran tamu kita sempat ada di sini. Duta SDGs Desa PKN STAN. Nah, Riana, betul ya, Riana ya. Oke, Riana, boleh berbagi cerita tentang Duta SDGs Desa PKN STAN itu seperti apa? Jadi sebelumnya Duta SDGs Desa ini pertama kali dibentuk tahun kemarin ya Pak, karena ada keputusan Menteri Desa untuk kita juga dari PKN STAN menyupport atau mendukung penyusunan laporan keuangan yang sudah terintegrasi seperti dengan keputusan Menteri Kepmendesa 136 tahun 2020. Jadi kami sebagai Duta SDGs Desa juga akan menyosialisasikan mengenai penyusunan laporan keuangan desa yang baik. Kebetulan juga PKN STAN mempunyai aplikasi akuntansi keuangan desa yang disusun oleh dosen kami. Gimana terus? Kemudian nantinya kami akan mendampingi BUMDesma dan lain sebagainya melakukan pencatatan laporan keuangan. Akan dipastikan bahwa laporan keuangan itu bisa terintegrasi atau dengan menyusun laporan dengan baik sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Oke. Jadi fokusnya lebih ke masalah laporan keuangannya atau bagaimana? Iya. Kalau bicara SDGs desa dan kemudian ada 8 goals. Nah, yang menjadi fokus dari teman-teman Duta SDGs Desa dari PKN STAN itu seperti apa? Sebenarnya kami mendukung 18 tujuan SDGs Desa, tapi kami lebih fokus kepada desa peduli pendidikan. Jadi kita melakukan edukasi mengenai penyusunan laporan keuangan dengan baik yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, Pak. Untuk menjadi Duta SDGs Desa dari PKN STAN, kalau kita bicara dari sekian banyak mahasiswa kan ada proses dan seterusnya. Secara prosesnya kayak apa? Secara proses kami pertama melakukan seleksi administrasi dulu, seperti sesuai dengan domisili. Kan ada provinsi-provinsi di Indonesia itu harus punya duta masing-masing. Kemudian ada syarat-syarat seperti harus tahun pendidikan, tahun berjalan tersebut, dan nantinya akan wawancara dengan Duta SDGs sebelumnya. Oke. Nah, untuk tiap ini kan berarti ada penerimaan angkatan dan seterusnya. Untuk tiap angkatan, Kenapa Pak? angkatannya berapa banyak? Oh, tiap angkatannya karena kami 37 provinsi ya Pak. Dikalikan 2 berarti 74 provinsi, 74 peserta, 74 duta per tahunnya. Oh, berarti tiap tahun ada 74 duta. Iya, menyesuaikan karena nantinya tahun ini misal ada 38 provinsi, kami membuka untuk 76 duta begitu. Itu berarti tiap duta itu sesuai dengan provinsi asalnya. Iya Pak, betul. Jadi Dan kemudian yang dia kerjakan pada saat pulang ke kampung atau bagaimana? Jadi dosen PKN STAN juga punya kegiatan yaitu pengabdian masyarakat. Biasanya duta juga mendampingi para dosen untuk terjun lapangan ke desa-desa mengenai sosialisasi dan edukasi tentang laporan keuangan yang baik dan benar itu Pak. Pemahaman tentang SDGs desa didapat dari mana saja? Apakah sebelum menjadi duta ini ada proses pembekalannya dan seterusnya?
Untuk sebelumnya belum pernah ya Pak. Jadi kami sendiri sebagai mahasiswa dituntut aktif untuk mencari informasi melalui Google dan sebagainya. Nantinya ketika sudah diterima menjadi duta, kami juga akan melakukan diberikan pembekalan tentang bagaimana mengaplikasikan aplikasi akuntansi desa itu tersebut. Oh, artinya pembekalan itu diberikan pada saat sudah ditetapkan sebagai duta. Iya Pak, betul. Oh, berarti ada proses untuk kemudian mau menjadi duta, ini ada proses seleksinya berdasarkan dari pemahaman dia tentang SDGs desa. Sejauh ini yang Risiana ya? Iya Pak. Yang Risiana dapatkan tentang SDGs desa, sumber paling banyak dapatnya dari mana informasi tentang SDGs desa? Dari Kementerian Desa dan PDTT langsung Pak. Datang ke sana? Bukan, dari website resminya. Oh, dari website Iya. resminya. Apa yang paling menarik menurut Risiana dari SDGs desa ini? Menurut saya yang paling menarik ini di bagian desa ramah perempuan ya Pak, dan desa peduli pendidikan. Karena kami sebagai BLU di bawah Kementerian Keuangan juga berfokus untuk mengedukasi dan memberikan pelayanan terkait di bidang pendidikan. Kemudian untuk desa ramah perempuan kan sekarang kita tahu tidak ada kesenjangan antar gender ya Pak. Jadi ada kesetaraan gender dan itu menurut saya sangat bagus untuk kita lakukan sebagai SDGs desa. Artinya memang fokusnya di Duta SDGs Desa, PKN STAN, memang fokusnya lebih ke urusan pendidikan dan perempuan, atau ketertarikan Risiana aja? Kalau itu menurut pribadi saya, jadi itu menurut opini saya lebih suka desa peduli pendidikan dan desa ramah perempuan. Tapi untuk SDGs desa PKN STAN itu seluruhnya Pak. Jadi 18 tujuan SDGs itu kami harapkan bisa kami salurkan ke desa-desa. Tapi memang fokusnya lebih ke pencatatan laporan keuangan di bagian desa peduli pendidikan Pak. Oke, nah untuk teman-teman yang mungkin kalau kita melihat ketertarikan nih dari mahasiswa-mahasiswa ini di PKN STAN khususnya, sejauh mana ketertarikan mereka untuk kemudian bergabung menjadi duta SDGs desa? Ketertarikannya sangat besar ya Pak. Jadi tiap kali ada seleksi itu kami antusias untuk melakukan pendaftaran sebagai calon duta. Seleksinya pun juga cukup ketat untuk menjadi duta ini. Nah, setelah menjadi duta, selain mendapatkan informasi tentang SDGs desa dan seterusnya, manfaat apa lagi yang didapat? Manfaatnya yang pertama relasi ya Pak. Kami punya banyak relasi, bukan hanya dari PKN STAN, tapi kami seperti ini mengikuti event-event ini kami bisa bergaul, mempunyai relasi seperti ke Kementerian Desa dan lain sebagainya. Kemudian dari BUMDes, BUMDesma, UMKM yang ikut serta dalam kegiatan ini Pak. Yang lain nggak ada? Ada Pak, kan ada misal ada Pengmas ya Pak. Kami juga bisa berbaur dengan petugas atau perangkat desa tersebut. Kemudian kami juga bisa tanya jawab seputar bagaimana keuangan desa tersebut, begitu Pak. Ada apresiasi khusus untuk mereka yang jadi duta SDGs? Ada apresiasi khususnya dari PKN STAN? Dari PKN STAN ke mahasiswa yang menjadi duta, apakah kemudian mendapatkan kemudahan apa, atau kemudian mendapatkan fasilitasi apa, atau kemudian dikonversi dengan perkuliahan dan seterusnya? Untuk kemudahan seperti itu tidak ada ya Pak, karena PKN STAN itu sangat adil untuk setiap mahasiswanya. Jadi ketika semua mahasiswa itu berprestasi, kami akan mendapat apresiasi dari PKN STAN. Untuk duta sendiri ini termasuk UKM ya Pak, unit kegiatan mahasiswa. Jadi dikonversi untuk nilai SKP.
Oke, oke. Resiana, mungkin bagian terakhir dari perbincangan kita. Apa yang kemudian diharapkan oleh Resiana ke teman-teman dari PKN STAN atau mungkin dari kampus-kampus lain? Oh, kampus-kampus yang lain kayaknya perlu juga mengembangkan duta SDGs desa dan seterusnya. Silakan. Jadi kami sebagai pelopor utama SDGs Center ya Pak, SDGs Desa Center, kami mengharapkan untuk perguruan tinggi lainnya ikut serta adanya dukungan untuk SDGs Desa, mungkin seperti kerjasama dari perguruan tinggi kepada PKN STAN demi pembangunan berkelanjutan desa gitu. Untuk teman-teman, mungkin teman-teman mahasiswa yang ada di PKN STAN, bagaimana lebih meningkatkan animo mereka menjadi duta SDGs? Ada hal yang ingin disampaikan ke teman-teman mahasiswa PKN STAN? Mungkin harapannya sebagai perwakilan duta SDGs Desa kali ini, saya mengharapkan teman-teman semua bisa ikut serta dan fokus kepada 18 tujuan pembangunan desa dan 8 topologi desa sih Pak. Oke, terima kasih Resiana. Kawan-kawan Mojo, kita sudah berbincang dengan Resiana, salah satu duta SDGs desa dari PKN STAN, dan kita berharap bahwa lebih banyak duta-duta SDGs desa lagi dan kemudian bisa memberikan dukungan, memberikan dorongan kepada teman-teman di desa-desa untuk kemudian lebih memahami tentang SDGs desa. Sampai di sini Kongko Mojo kali ini, dan kita akan kembali lagi dengan tamu-tamu yang lain, dan hari ini mungkin akan ada beberapa tamu yang akan bergabung di Kongko Mojo. Salam Mojo Indonesia.